أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah saya akan bahas tentang jin korin. Apa itu jin korin? Ya, yang sering orang memahami dengan pemahaman yang salah, ya, dengan persepsi yang macam-macam. Jadi jin korin itu adalah jin pendamping, ya, jin yang Allah ciptakan untuk mendampingi manusia, yang ditugaskan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dia menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim." Allah berfirman, syaitan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran, sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, apa itu jin korin? Beliau jawab, jin korin adalah syaitan yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, jin korin ini merupakan syaitan, ya, dari kalangan bangsa jin. Jadi korin ini merupakan syaitan dari kalangan bangsa jin yang bertugas untuk menyesatkan manusia. Apa dalilnya adanya jin korin atau jin pendamping? Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, qala qarinuhu rabbana ma adghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang menyertai manusia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Quran Surah Qaf ayat 27. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan yang dimaksud yang menyertai manusia di sini adalah yaitu jin korin itu, yang mendamping itu. Kemudian yang kedua, dalil adanya jin korin atau jin pendamping dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau seorang pendamping dari golongan jin. Sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah termasuk Anda ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, wa iya ya, termasuk diriku. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Kata Nabi, termasuk saya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantuku untuk menundukkannya, sehingga jin korin ini masuk Islam. Ya. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali bi khair, kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin Allah muliakan, ya, itulah tugasnya jin korin. Ya. Dan apakah jin korin ini bisa masuk Islam? Bisa, itu hanya jin korinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus kepada Nabi. Setelah itu tidak ada lagi jin-jin korin yang masuk kepada Islam. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, termasuk salah seorang sahabat yang ditakuti oleh syaitan. Jadi Umar bin Khattab ini dalam hadis diriwayatkan, ketika beliau jalan maka syaitan tidak mau melewati bekas jalannya Umar bin Khattab radhiyallahu an karena ketakutan mereka, ya. Ya. Jadi Umar saja yang punya iman yang luar biasa, yang menyebabkan jin-jin, syaitan takut kepada beliau, itu jin korin tidak masuk Islam. Ya. Artinya jin korin ini yang masuk Islam hanya terkhusus jin korinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata ulama dalam kitab Ruqyah dikatakan, ya, andainya jin korin itu masuk Islam, maka tidak akan ada lagi ujian-ujian, ya. Apa ujian-ujian yang datang kepada kita, bisikan-bisikan. Maka itulah ujian-ujian yang kita harus lewatin, yang kita harus lawan ketika mereka mengajak kita kepada kesesatan, ya. Maka itulah maksud dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin korin itu, ya. Kemudian
Selanjutnya yaitu apakah jin korin itu mati ketika manusia juga meninggal, ya. Apakah jin korin itu meninggal ketika manusia juga meninggal? Maka jawabannya tidak. Ya, artinya ketika manusia meninggal dunia, maka jin korin itu sudah selesai tugasnya. Ya. Bagaimana cara diri kita untuk melindungi diri kita dari jin korin? Yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 200, Allah berfirman yang artinya, apabila syaitan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, kapanpun dan dalam keadaan apapun, ketika syaitan menggoda Anda, di mana Anda merasakan adanya bisikan, di mana Anda merasakan ada yang melakukan bisikan-bisikan untuk melakukan kemaksiatan, ya, untuk melakukan keburukan, maka minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hakikat jin korin, ya. Hakikatnya jin korin. Jadi kita ulangi, yang pertama, jin korin adalah pendamping yang berasal dari bangsa jin, syaitan dari kalangan bangsa jin yang tugasnya untuk menyesatkan manusia. Dan semua manusia memiliki jin korin. Dan semua manusia jin korinnya tidak ada yang beragama Islam. Semuanya kafir, ya. Hanya terkhusus jin korinnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki jin korin yang Islam, ya. Semoga dengan video ini kita telah mengerti apa hakikat jin korin itu, ya, apa hakikat jin korin itu. Jadi tugas mereka itu menyesatkan manusia, membisikkan perkara-perkara keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman tentang agama ini, ya, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dalam hidayah Allah, dibimbing dalam kebaikan, dibimbing dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Kita berusaha menjaga perintah-perintahnya Allah, menjauhi larang-larangnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.